Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Saya harap dimanapun saudara berada, dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saudara-saudara, kita harus ekstra hati-hati karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Jangan abaikan COVID-19 gelombang yang kedua, saudara sekalian. Kita harus tetap waspada, lindungi diri dan keluarga kita. Karena COVID datang membinasakan dan mematikan, saudara sekalian, menyusahkan akan kita semua. Tapi Yesus datang, saudara sekalian, membawa berkat sukacita dan damai sejahtera untuk umat manusia. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru, yang akan memberikan tuntunan dalam kehidupan kita. Kita akan sambut Yesus sebagai juru selamat kita yang datang membawa keselamatan bagi umat manusia. Dia datang, saudara sekalian, membawa berkat yang besar, berita sukacita untuk kita semua umat manusia. Mari kita akan agungkan juru selamat kita. Kita akan muliakan dia dari pulau sampai kepada benua. Karena dia datang membawa keselamatan bagi kita. Ada amin, saudara? Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan, Gloria, muliakan Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan
puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu segenap bala surga, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu segenap bala surga, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Kami mau menyembah Engkau Bapa, Terima kasih Tuhan. kami mau memuliakan Engkau. Terima kasih Engkau yang sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Kami besarkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Haleluya. 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 Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus Tuhanmu. Haleluya. Kami mengucap syukur Terima kasih Tuhan.
kami boleh memperingati kembali Tuhan Advent yang pertama. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu bukan hanya gombal, tapi Engkau membuktikan kasih-Mu dengan satu bukti yang nyata. Bahwa Engkau datang ke dalam dunia, kami mengucapkan syukur untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, yang tidak layak untuk diselamatkan, orang-orang yang berdosa, yang layak untuk menerima penghukuman-Mu. Tetapi di dalam kasih-Mu Bapa, Engkau tidak menghendaki seorang pun binasa. Engkau sudah mengirim anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, membebaskan kami sekalian daripada segala dosa-dosa kami, supaya mereka yang percaya akan nama ini diselamatkan, diampuni segala dosa-dosanya, dan diberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau yang berkata-kata kepada kami, buka telinga kami Tuhan, telinga hati kami, supaya firman daripada Tuhan masuk di dalam kehidupan kami, dan merubah kami, untuk kami boleh Tuhan mempercayai Engkau. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami hanya menyerahkan juga hamba-Mu yang memberitakan dalam tangan-Mu. Engkau yang mengkuduskan, menyucikan, supaya boleh menjadi lidah daripada Tuhan untuk memberitakan firman yang kudus ini kepada seluruh jemaat-Mu, kepada mereka yang mengikuti kebaktian online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan, nubuatan tentang Yesus, saya ambil di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-7 ayat 14, 2 ayat saja. Yesaya 7 ayat 14 dan juga 9 ayat yang kelima. Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 9 ayat yang kelima. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, atau di dalam bahasa Inggris dikatakan virgin, perawan, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Di dalam bahasa Inggris dipisahkan antara penasihat dan ajaib menjadi ajaib. Lalu kemudian penasihat. Tapi di dalam bahasa Indonesia dikatakan penasihat ajaib. Allah yang perkasa, yang kedua. Yang ketiga, Bapa yang kekal namanya. Dan yang keempat, Raja Damai.
Nah, Nabi Yesaya menubuatkan kelahiran Yesus kira-kira antara 740 sampai 680 sebelum Masehi. Ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Ia sudah menubuatkan, atau kata lain, mungkin yang lebih umum, adalah meramalkan tentang kelahiran Yesus. Dan bukan hanya kelahirannya, sampai kepada penderitaan dan kematian yang dialaminya. Nah, saudara sekalian, apakah kita bisa melihat masa yang akan datang? Nggak perlu jauh-jauh, ratusan tahun yang akan terjadi. Tetapi 1 jam saja dari mulai saat ini, apakah kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi 1 jam lagi di dalam kehidupannya. Namun Yesaya, sekali lagi, ratusan tahun sebelum Yesus lahir, dia sudah bisa mengetahuinya. Karena Allah memberitahukan kepada Yesaya mengenai kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan mari kita akan merenungkan bersama-sama nubuatan daripada Nabi Yesaya. Yang pertama, dikatakan bahwa Yesus akan dilahirkan oleh seorang perawan. Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan tanda kepadamu. Suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda atau virgin akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan Immanuel. Artinya Tuhan beserta kita. Nah, kembali kita fokus. Siapa perempuan muda? Virgin atau perawan? Banyak orang mengkaitkan hal ini kepada istri Yesaya. Nah, kalau dikatakan istri Yesaya, namanya istri, tentu adalah seorang wanita yang telah menikah. Dalam hal ini, menikah dengan Nabi Yesaya. Mereka mengkaitkan bahwa yang dilahirkan adalah anak kedua daripada Nabi Yesaya yang bernama Syer Yasub. Atau yang berarti Syer Yasub berarti remnant shall return. Sisa daripada Israel akan kembali. Tetapi kata perempuan muda, kalau dikatakan perempuan muda, itu kurang tepat. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan virgin, yang berarti perempuan yang belum menikah. Siapa dia? Dan ini menunjuk kepada Maria, ibunda Yesus. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-18 dikatakan kelahiran Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan atau berjanji untuk nikah, bertunangan itu berjanji untuk nikah, tapi belum berhubungan badan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Hal ini sempat menimbulkan perceraian
hampir menimbulkan perceraian. Karena mungkin anggapan daripada Yusuf, Maria telah berselingkuh. Namun malaikat Tuhan menyadarkan Yusuf melalui mimpi. Di dalam Matius 1 ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Mendengar penjelasan ini, Yusuf membatalkan niat bercerai dan mengambil Maria sebagai istrinya. Kelahiran Yesus bukan dari hasil hubungan pria dan wanita, tetapi dari Roh Kudus, dari Allah. Ini dibuktikan ketika sampel darah Yesus yang ditemukan, diperiksa di laboratorium, hasil DNA kromosomnya hanya 23. Sedangkan manusia yang normal 46. Yang terdiri daripada 23 dari ibu dan 23 dari ayah. Kalau Yesus hanya memiliki DNA kromosom dari sang ibu, berarti bapaknya bukan manusia, tetapi Allah sendiri. Hal yang kedua yang dilihat oleh Yesaya, bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yesaya melihat di dalam diri Yesus ada lambang pemerintahan di atas bahunya, yang berarti bahwa ia adalah raja. Di dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 33 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dia akan menjadi raja atas keturunan Yakub. Sekali lagi, ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub, yaitu Israel, sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Siapa Yesus? Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan dia juga adalah raja atas keturunan Yakub, bukan hanya bangsa Israel, tetapi juga orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Yesus akan menjadi raja di dalam kehidupan mereka. Di dalam Efesus 2 ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Hanya di dalam iman kita kepada Kristus, maka kita menjadi Israel yang rohani. Di dalam arti kata, kita bukan secara biologis Israel, tetapi secara rohani kita disebut Israel.
umat daripada Allah. Di mana Yesus menjadi raja di dalam kehidupan kita. Umat daripada Allah yang memiliki pengharapan baik untuk kehidupan sekarang ini maupun yang akan datang. Dan dikatakan bahwa Yesus menjadi raja di dalam kehidupan kita. Di mana sebagai warga negara kerajaan surga, kita dituntut untuk taat dan setia kepadanya. Kita masuk di dalam bagian 3 yang dilihat oleh Yesaya adalah nama yang disandang oleh Yesus. Yang pertama dikatakan dia disebut Immanuel. Di dalam Yesaya 7 ayat 14, sekali lagi saya bacakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel berarti bahwa Allah beserta dengan kita. Dan ini merupakan janji daripada Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita yang percaya kepadanya, bahwa dia akan menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Mungkin kita bertanya, saudara sekalian, kalau Tuhan menyertai Israel, mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel tertawan, baik oleh Asyur maupun oleh orang Babel? Kalau kita mempunyai anak, saudara sekalian, dan anak yang kita punyai dia melakukan kesalahan, maka tentu hal ini akan menimbulkan murka, amarah di dalam hati daripada orang tua. Namun tidak berarti bahwa orang tua tidak mengasihi anaknya. Tetap orang tua itu mengasihi kepada anaknya. Dan amarah itu tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya. Hanya sementara waktu. Apalagi kalau anak itu minta maaf kepada orang tuanya, maka segera amarah itu menjadi luluh. Demikian juga dengan Tuhan. Seringkali kalau kita berbuat dosa, Tuhan menghajar kita. Bukan berarti Tuhan tidak cinta kita. Tuhan mengasihi kita. Namun kalau kita memohon pengampunan, maka luluhlah amarah daripada Tuhan terhadap kita. Dia tetap menyertai kita. Dia tetap mengasihi kepada kita. Dan dia tidak meninggalkan kita. Sampai kepada akhir zaman. Yang kedua, ia adalah penasehat yang ajaib. Sekali lagi saya katakan di dalam bahasa Inggris dipisahkan antara penasehat dan ajaib. Menjadi dia adalah ajaib. Namanya ajaib. Di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 17 sampai 18 dikatakan, kemudian berkatalah Manoah, ayah daripada Simson, kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, bahwa Manoah dan istrinya akan memiliki anak,
Saat itu istri Manoah mandul. Maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Siapa? Nama daripada Yesus. Dia adalah ajaib. Dia adalah Allah yang membuat keajaiban. Allah yang melakukan mujizat. Yang membuat istri Manoah yang mandul bisa memiliki keturunan. Yang bernama Simson. Manusia yang terkuat yang pernah ada di muka bumi. Ketika Manoah bertanya kepadanya, ia mengatakan namanya ajaib. Masihkah kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus itu ajaib? Ia menyembuhkan segala macam penyakit. Ia mengusir setan. Membuat air menjadi anggur. Melipat gandakan 5 ketul roti dan 2 ikan. Untuk memberi makan 5.000 orang. Dan lain-lain. Apa yang menjadi kesukaranmu? Ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang membuat keajaiban. Tuhan yang membuat miracle terjadi. Ia penasihat, artinya ia mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran daripada Allah. Kalau kita gabung, maka menjadi penasihat yang ajaib, yang berarti dia yang mengajar kita, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kuasa. Untuk merubah manusia yang tidak percaya menjadi percaya. Yang hidupnya tidak baik menjadi baik. Ia adalah penasehat yang ajaib. Nama yang ketiga, ia adalah Allah yang perkasa. Ia adalah Allah yang perkasa atau berkuasa. Dan di dalam bahasa aslinya disebut El Gibor. Ia dapat melakukan segala perkara. Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang berikutnya, yang keempat, ia adalah Bapa yang kekal. Ia Bapa yang kekal. Ia adalah Alfa dan Omega. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan yang awal dan yang akhir. Sebelum dunia diciptakan, ia sudah ada. Dan setelah dunia berakhir, ia tetap ada. Kalau ia tetap ada, berarti kuasanya juga nggak berubah. Dan mujizatnya tetap ada sampai saat ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Ia menjadi Bapa bagi orang-orang yang menerima dan percaya kepadanya. Yang diangkatnya menjadi anak-anaknya. Dan ia selalu memberikan yang baik bagi mereka. Kalau mereka meminta sesuatu. Yang kelima, Raja Damai. Ia Raja Damai. Di dalam pengertian, Raja bagi mereka yang telah diperdamaikan dengan Allah. Raja di dalam hati mereka. Raja yang kata-katanya merupakan hukum yang harus dipatuhi dan ditaati.
tujuan kedatangannya ke dunia untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Dengan memikul dosa-dosa kita. Supaya melalui kematiannya kita diperdamaikan dengan Allah. Dan diselamatkan daripada penghukuman Allah. Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel mempersembahkan korban domba yang tidak bercacat celah. Bisa mengangkut dosa umat Allah dan memberikan pengampunan dan keselamatan. Di dalam tradisi daripada bangsa Indonesia, saya masih ingat apabila tukang-tukang membangun rumah, membangun jembatan dan lain-lain sebagainya, mereka selalu mengadakan selamatan dengan tujuan supaya ketika mereka mengerjakan pekerjaannya selamat daripada kecelakaan. Dan saat ini saya hendak memberitahukan, Yesus adalah anak domba Allah yang telah mengorbankan dirinya untuk mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita mendapat pengampunan dan keselamatan. Dan oleh karena Yesus adalah anak domba Allah, maka manusia itu tidak memerlukan korban-korban yang lain. Hanya Yesus yang menjadi anak domba Allah yang dikorbankan untuk pengampunan dan keselamatan kita. Dia adalah sumber daripada damai sejahtera. Bila ia ada di dalam kehidupanmu, bila ia ada di dalam hatimu, maka rasa khawatir menghadapi masa depan yang tidak menentu, kita nggak tahu, saudara sekalian, apa yang akan terjadi di dalam tahun 2021, tahun yang akan datang. Kita tidak memiliki kepastian. Banyak orang khawatir menghadapi tahun yang akan datang. Tetapi orang yang memiliki Yesus di dalam kehidupannya, maka rasa khawatir itu akan hilang. Kita percaya bahwa setiap tahun Tuhan memahkotai dengan kebaikan. Bila Yesus ada di dalam hati kita, bila ia ada di dalam rumah tangga kita, maka segala pertengkaran yang melelahkan akan berhenti. Bila Yesus ada di dalam hati kita, maka kita dapat hidup berdampingan dengan sesama kita yang memiliki perbedaan dengan kita. Percayalah kepadanya. Kita pasti memiliki damai dalam kehidupan kita. Baik dengan Allah, dengan sesama, dan di dalam rumah tangga kita. Yang keempat, Yesus adalah nama yang sesungguhnya. Saat itu, saudara sekalian, mungkin Yesaya ingin mengetahui siapa sih nama sesungguhnya daripada Mesias atau Kristus atau yang diurapi oleh Allah yang dinubuatkannya. Namun Allah tidak memberitahukan, bahkan kepada nabi-nabi yang lain yang ingin mengetahui nama itu tidak diberitahukan. Allah baru memberitahukan
nama yang sesungguhnya daripada pribadi yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya melalui malaikat Gabriel kepada perawan Maria yang menjadi ibu daripada Yesus. Di dalam Lukas 1 ayat 31 dan 32 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Hanya nama ini yang mewakili Allah, yang diperkenalkan kepada manusia, yaitu Yesus. Ia adalah anak Allah. Kata anak Allah menunjuk kepada keilahian, ketuhanan, kealahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini diteguhkan di dalam kitab Injil Yohanes yang dibuka atau dimulai dengan suatu pernyataan mengenai identitas daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapa Yesus? Dia adalah firman Allah. Dan ia bersama-sama dengan Allah. Dan ia juga Allah. Jadi di sini jelas identitas daripada Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah Allah sendiri. Di dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Pernyataan aku dan Bapa adalah satu di dalam pengertian dua pribadi yang berbeda, tetapi di dalam satu kesatuan. Mungkin saudara sulit bisa memahami, tetapi saya mencoba untuk menjelaskan bahwa hal itu seperti di dalam kehidupan manusia. Siapa manusia? Dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sekali lagi, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Allah. Dan manusia itu terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh. Namun mereka berada di dalam kesatuan. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di dalam diri yang namanya manusia. Demikian pula kata-kata aku dan Bapa adalah satu, berarti pada saat kita menghormati Yesus, berarti kita juga menghormati Allah Bapa. Ketika kita dengar-dengaran, kita taat kepada pengajarannya, kepada kebenaran-kebenaran yang diajarkannya, berarti kita juga taat kepada Allah Bapa kita. Ketika kita menyembah dan memuji dan memuliakannya, berarti kita juga menyembah, memuji, dan memuliakan Allah Bapa kita. Dan itu yang terkandung di dalam pengertian aku dan Bapa adalah satu. Ia telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman atau Allah
dan menunjuk kepada Yesus telah menjadi manusia. Ia penuh kasih karunia dan kebenaran. Ia mengasihi manusia ciptaannya. Dan kasih itu dinyatakan di dalam kedatangannya ke dunia untuk mengaruniakan keselamatan kepada manusia berdosa dari penghukuman Allah di neraka. Ia penuh dengan kebenaran dalam pengertian bahwa ia adalah satu-satunya jalan yang benar yang dapat membawa manusia masuk surga. Dan tidak ada jalan yang lain. Hanya dia satu-satunya jalan yang benar. Di dalam Kisah 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya satu nama yang Allah berikan supaya kita diselamatkan, yaitu namanya Yesus. Ia yang ditetapkan Allah untuk menjadi juru selamat daripada umat manusia. Dan orang yang percaya akan nama ini bukan lagi mudah-mudahan selamat. Enggak ada kata mudah-mudahan, tetapi yang ada adalah pasti akan selamat. Selamat daripada apa yang kita hadapi di dunia. Dan selamat masuk surga ketika kehidupan kita berakhir. Saat ini, saudara sekalian, apa yang menjadi keputusan Anda? Keputusan Anda sekarang akan menentukan masa depan Anda. Keputusan yang salah akan membuat masa depan suram, gelap. Tapi keputusan yang benar akan membuat masa depan Anda sangat cerah. Kiranya Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Nah, pada saat ini, saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama untuk firman daripada Tuhan, supaya firman ini yang akan memberikan perubahan dalam kehidupan kita, untuk kita lebih percaya kepada Tuhan kita Yesus. Kami serahkan firman ini dalam tangan-Mu, dan marilah Tuhan, Engkau yang bekerja, supaya melalui firman ini, maka kami boleh melihat banyak orang percaya kepada Engkau, Tuhan dan Juru Selamat, yang dapat menyelamatkan kami dari kebinasan yang kekal, dari penghukuman Allah di neraka. Kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bekerjalah Bapa. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Dan berkati mereka yang hadir di dalam kebaktian ini. Mungkin ada di antara mereka yang membawa masalah, kesesakan, kesukaran, sakit, penyakit. Dan biarlah Tuhan, mereka boleh mempercayai Engkau sebagai Allah yang perkasa, sebagai pribadi yang ajaib, yang mampu melakukan keajaiban, mampu melakukan mujizat untuk menyembuhkan, untuk menyelamatkan anak-anak-Mu yang berada di dalam kesesakan. Dan biarlah firman ini meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkatnya sebelum
Saudara sekalian, mari kita akan mengangkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai engkau. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Amin. Dan jangan beranjak dulu saudara sekalian, ada acara dari istri saya. Kita akan menyelesaikan sampai kepada akhirnya. Saya serahkan acara ini kepada istri saya. Puji Tuhan, saudara-saudara, saat ini kita bisa merayakan hari ulang tahun dari Pak Stefanus, walaupun di rumah saja. Merupakan harapan kita semua, saudara sekalian, agar Pak Stefanus selalu diberi kesehatan dan kekuatan dan umur yang panjang. Karena umur yang panjang itu adalah anugerah Allah. Mari seluruh jemaat dan saudara-saudara semua yang mengikuti akan kebaktian ini, kita akan mensyukuri kasih Allah yang setia yang sudah memimpin akan beliau sampai saat ini, yang sudah menambahkan umur lagi 1 tahun lagi. Kita akan bersama-sama, akan kita naikkan nyanyian, kami naikkan syukur. Yuk kita akan nyanyikan naikkan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Silahkan ditiup. Nih pakai kipas aja, jangan ditiup. Silakan 1, 2, 3. Oke, mari saudara-saudara kita akan ulurkan tangan kepada beliau. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan bersama-sama mensyukuri akan kasih Allah yang sudah diberikan kepada Pak Stefanus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pimpinan-Mu. Walaupun saat ini ada di rumah saja, tapi hati kami melimpah dengan ucapan syukur akan segala kebaikan-Mu yang sudah diberikan kepada Pak Stefanus. Kami mohon bersama-sama dengan jemaat dan saudara-saudara kami, agar Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan memakai beliau menjadi alat kemuliaan daripada Tuhan dimanapun dia berada. Kehadirannya menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Pimpinlah Tuhan akan langkahnya, supaya dapat mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan hidup berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tetap menyertai sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Happy birthday, my husband.
ini. Akhir kata, saya dan istri mengucapkan Tuhan memberkati sampai berjumpa lagi. Bye. Bye.